Yahoo, it's me, Rio Gandhi. Hai teman-teman, buat kalian yang ingin menjadi konten kreator, YouTuber, atau kreator di TikTok, kreator di Instagram, pokoknya apapun itu, pokoknya kreator lah. Tentu aja kalian punya tujuan dan alasan tersendiri kenapa kalian ingin menjadi seorang konten kreator. Atau bisa dibilang influencer lah ya. Intinya influencer adalah kalian bisa menginfluence masyarakat yang menonton video-video dari kalian. Jadi di sini gue punya 3 jenis konten yang harus kalian miliki atau kalian ketahui sebelum kalian mulai untuk menjadi konten kreator. Atau mungkin saat ini kalian sudah menjadi konten kreator dan sedang bingung. Kayaknya ini nggak cocok kontennya sama gue. Dan kira-kira potensial marketnya itu seperti apa. That's why di sini gue pengen kasih kalian 3 jenis konten ini. Dan ini bakal penting banget untuk keberlangsungan dunia konten kreator kalian. Dan juga untuk keberlangsungan konsisten kalian dalam membuat konten setiap hari. Ya, nggak setiap hari juga sih, tergantung kalian ini ngeposting tuh berapa lama sekali. Alasan gue membuat video ini adalah supaya kalian tuh tahu dunia perkontenan tuh seperti apa sih. Kita nggak cuma ngomongin soal jualan online, teman-teman. Jadi di sini gue bakal kasih tau kalian untuk personal branding dan channel kalian juga perkembangannya nanti gimana. Gue juga penasaran dengan perkembangan kalian semua. Tapi sebelum itu, teman-teman jangan lupa untuk like dulu video ini sebagai bentuk terima kasih dan apresiasi kalian karena gue telah membuat video ini khusus untuk kalian semua. Jadi gue tunggu sampai hitungan ketiga. 1, 2, 3. Thank you guys yang udah like video ini. Kita langsung masuk aja ke topik utamanya. Thank you guys yang udah like. Jadi ada 3 jenis konten yang harus kalian ketahui. Yang pertama itu informatif, yang kedua experience, lalu yang ketiga itu fun. Nah, dari 3 jenis konten tersebut, gue akan bahas satu persatu. So, make sure teman-teman nonton sampai habis. Jangan di-skip biar teman-teman paham dan kalian juga mengetahui kira-kira kalian cocoknya dalam dunia jenis konten yang mana. So, yang pertama adalah informatif. Jadi, untuk konten informatif sendiri adalah konten-konten yang memberikan informasi kepada audiens, kepada para penontonnya. Tenang aja, konten informatif juga bisa mendapatkan audiens yang cukup banyak asalkan kalian pintar dalam membawakan konten tersebut. Dan topiknya juga banyak diminati kalau konten informatif. Contohnya seperti channel ini, channel Rio Gandhi, di mana di sini gue membahas tentang konten informatif, di mana gue kasih tau kalian mengenai tips and trik jualan online. Lalu video ini gue kasih tau kalian mengenai cara menjadi konten kreator, jenis-jenis kontennya seperti apa. Nah, ini adalah konten informatif teman-teman. Tidak ngomongin soal jualan online doang, informatif itu ada banyak sekali. Contohnya berita, atau teman-teman bisa memberitahu mengenai life hacks kayak cheat-cheat dalam kehidupan sehari-hari, itu juga konten informatif. Ya, tapi bisa dibilang untuk konten informatif kalian tuh harus pintar dalam membawakannya atau dalam sisi editingnya supaya tidak membosankan. Karena namanya konten informatif, kayak kesannya kayak ya informasi, berita-berita dan gitu-gitu. Jadi kalian harus membawakannya dengan menarik juga teman-teman. Tentu aja konten informatif ini berbeda dengan konten fun atau experience. Lalu next, gue akan membahas mengenai konten fun. Tentu aja kalau konten fun ini benar-benar yang paling banyak diminati ya. Masyarakat itu sukanya yang fun, lalu juga pembawaan kontennya juga jauh lebih asik lah. Tapi konten fun atau konten yang seru itu susah-susah gampang teman-teman. Kenapa gue bisa bilang susah-susah gampang? Karena konten fun ini bisa dibilang kayak gimana ya? Kalau misalnya kalian punya sifat dasar manusia yang udah fun, orangnya seru, itu akan jauh lebih gampang untuk membuat konten fun. Tapi buat kalian yang sifat dasarnya itu tidak menyenangkan, sorry buat tidak menyenangkan ya, tapi mungkin kayak kalian orangnya pendiam. Contohnya seperti gue ini orangnya pendiam teman-teman. Iya, tapi gue berusaha untuk fun juga teman-teman. Jadi bisa dibilang kayak buat gue yang sifat dasarnya ini bukan orang yang fun, bisa dibilang ini cukup sulit untuk gue ya. Tapi ya di sini makanya gue belajar. Jadi bukan berarti kalau misalnya kalian itu orang yang nggak fun, orang yang nggak seru, bukan berarti kalian nggak bisa bikin konten fun. Tentu aja kalian tetap bisa. Yang penting kalian mau kejar mimpi kalian. Jadi bisa dibilang untuk konten fun itu banyak sekali. Dan para penontonnya itu juga banyak sekali. Banyak banget orang yang nonton video itu carinya yang fun. That's why konten fun itu paling banyak diminati. Bahkan dari sisi viewers juga paling banyak konten fun. Contohnya seperti apa konten fun? Itu bisa daily vlog, atau mungkin bermain game offline atau game online. Kalau game offline misalnya kalian bermain game dengan teman-teman kalian. Kalau game online ya kalian bermain game di komputer, di konsol, di PlayStation dan sebagainya. Pokoknya kalian bermain game. Nah, itu adalah sesuatu yang fun, sesuatu yang menarik perhatian dan ya menyenangkan lah. Nah, bisa dibilang untuk konten fun sendiri kalian itu harus benar-benar fun dalam membawakannya. Karena ya namanya juga fun, kalau misalnya kalian bawainnya nggak seru ya itu bukan konten fun lagi. Ingat, dalam dunia perkontenan, kalian adalah hostnya. Jadi make sure teman-teman sebagai host juga harus bisa membawakan konten tersebut dengan maksimal sesuai dengan jenis konten yang kalian bawakan. Jadi kalau kontennya fun, make sure teman-teman juga harus bisa fun juga teman-teman. Lalu yang ketiga, itu adalah content experience. Content experience bisa dibilang kayak konten-konten yang bisa memberikan experience atau pengalaman kepada orang-orang yang menonton video-video dari kalian. Nah, contoh konten experience tuh bisa dibilang seperti apa ya? Seperti traveling,
lalu food blogger dan sebagainya. Kalau misalnya traveling, kalian itu memberitahu ke para penonton kayak, oh lokasi-lokasinya tuh di sini-sini loh, kalau kafe-kafe di negara ini, lalu kulturnya tuh seperti ini, lalu lokasi-lokasi tempatnya tuh seperti ini. Kalau misalnya kalian traveling, kalau food blogger, kalian bisa kasih tahu kayak, oh rasa makanannya seperti ini loh, dan bentukannya seperti ini loh. Jadi kalian memberikan pengalaman baru untuk para penontonnya, dan dia jadi bisa ikut merasakan, mendapatkan pengalaman baru meskipun si penonton tersebut itu tidak ke negara itu atau tidak makan makanan itu, teman-teman. Jadi kalian memberikan pengalaman baru. Bisa dibilang content experience juga memiliki demand atau penonton yang banyak sekali. Cuman kalau content experience jujur aja butuh effort lebih, teman-teman. Karena apa? Ya, kalian butuh modal, teman-teman. Modal apa? Kalau misalnya traveling, kalian harus punya budget untuk jalan-jalan. Untuk pergi-pergi ke kafe, kalian punya budget untuk ya ke kafe. Untuk makan, kalian pasti keluarin duit untuk beli makan, teman-teman. Jadi bisa dibilang kalau content experience ya kalian butuh modal ya, teman-teman ya. Nah, teman-teman, itulah 3 jenis konten yang harus kalian ketahui kalau misalnya kalian ingin masuk ke dunia content creator sebagai influencer. Baik di YouTube, baik di TikTok, baik di Instagram, kalian tuh harus mengetahui identity kalian tuh, kalian mau bermain di konten yang mana. Supaya orang-orang juga tahu kalian itu fokusnya ke arah mana. Personal branding kalian juga akan jauh lebih kuat, teman-teman. Jadi semoga dengan video ini kalian yang konten kreator pemula jadi tahu, oke, gue ingin masuk ke dalam dunia konten yang jenisnya seperti ini. Kalau misalnya kalian udah konten kreator saat ini dan sedang menjalaninya saat ini, kalian juga jadi tahu, oke, kayaknya gue ada yang salah nih. Gue pengen ubah arah gue nih sebelum terlambat. Karena apa, teman-teman? Dalam ngomongin konten, kalian tuh harus bisa nyaman dan enjoy ketika membuat konten tersebut. Karena ini akan jangka panjang, teman-teman. Kalian harus konsisten. Jangan sampai kalian nggak enjoy dan tiba-tiba kalian stuck, teman-teman, dalam dunia konten. Karena bakal berat banget kalau ngomongin soal konten. Karena kalian harus memberikan konten yang berbeda-beda setiap kali kalian memposting suatu video. So make sure kalian itu bisa berpikir jangka panjang. Dan jangan cuman ngomongin soal gue pengen penonton gue banyak, makanya gue pilih konten yang seperti ini. Kalau misalnya kalian nggak nyaman, lebih baik kalian stop, teman-teman. Karena dunia konten ini cukup keras ya. Karena ya, nanti kalian akan merasakan sendiri kalau misalnya kalian udah masuk ke dalam dunia perkontenan. Nah, kalau ngomongin soal konten, kita juga bisa mixing, teman-teman. Contohnya kayak gue. Gue ini bisa dibilang kayak cukup mixing ya, dimana gue memberikan informatif, gue memberikan experience juga, karena gue kasih tau kalian kayak, begini loh cara membuat tips promotion di jualan online dan sebagainya. Lalu gue berusaha untuk membawakannya juga dengan fun. Jadi, bisa dibilang gue mengambil tiga-tiganya, tapi gue lebih berfokus kepada informatif ya, teman-teman. Jadi, nggak ada salahnya, teman-teman, kalau misalnya mau mengambil semuanya, teman-teman. Tapi tetap kalian juga harus tahu, fokus kalian tuh ke arah mana kontennya. Dan satu lagi, learning by doing. Itu menurut gue penting banget, teman-teman. Karena kalau misalnya kita nggak belajar dan kita nggak ngelakuin, kita nggak akan pernah tahu, teman-teman, apa harus kita improve. Nggak ada yang kita tahu gimana caranya kita bisa mencapai konten tersebut. Nggak ada yang tahu pembawaan kita tuh seperti apa. Jadi learning by doing, teman-teman. Nah guys, semoga membantu. Memang ini agak berbeda ya, dimana konten-konten gue sebelumnya gue bahas soal TikTok Shop, jualan online, ya sedikit life hack. Ya intinya di sini gue pengen bahas mengenai apapun caranya mencari cuan di era digital. Jadi nggak ada salahnya untuk gue membahas konten kreator, karena dia juga bisa menghasilkan uang, teman-teman, di digital. Nah, sekarang pertanyaan gue adalah, kalau misalnya kalian ingin menjadi konten kreator, kalian ingin buat konten apa? Lalu kalau misalnya kalian adalah penikmat penonton video, kalian tuh lebih suka dan lebih enjoy untuk nonton konten yang seperti apa? Coba komen. Segitu aja video dari gue, semoga membantu teman-teman dan menambah pengalaman baru untuk kalian semua dan mendapatkan informasi yang baru juga buat teman-teman di sini. Semangat kontennya, Rio Gandhi, peace out.